Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami merenungkan firman-Mu kembali. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Malam ini kita belajar kelanjutan dari pasal 18. Kita lihat ayat 11-15, di mana dengan tema janji Allah adalah janji yang tiada mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika membaca ayat 11 dan 12, saya merasa wajar kalau Sarah meragukan bahkan menertawakan janji yang diberikan itu. Di dalam ini kita lihat ada alasan yang sangat masuk akal. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua, yang sudah hampir berusia 90 tahun bisa melahirkan seorang anak. Dalam konteks saat itu, mungkin ini bisa terjadi. Misalnya Nuh memperoleh anak Sem, Ham, dan Yafet pada umur 500 tahun. Jadi dikatakan umur Abraham dan Sarah itu sudah terlalu tua untuk mempunyai anak dan membuat mereka meragukan janji itu. Maka hal itu tidak bisa dijadikan alasan yang kuat. Oleh sebab itu di ayat ke-11 penulis bukan hanya memberikan informasi tentang usia mereka saja yang sudah tua, tapi dalam ayat itu juga dikatakan bahwa Sarah telah mati haid. Dengan kata lain, Sarah sudah tidak mungkin lagi akan bisa mengandung. Saudara, ini bukan merupakan alasan yang paling kuat untuk Sarah melakukan janji Allah. Sehingga dalam ayat 12 kita bisa melihat bagaimana respon Sarah meragukan janji itu, bagaimana Sarah menertawakan janji itu. Bahkan bisa dikatakan kalau Sarah setengah mengejek janji itu. Di dalam keraguan itu, seakan Sarah ingin mengatakan pada Tuhan, tidak mungkin aku bisa melahirkan seorang anak kalau seorang wanita mandul. Dan lihat keadaanku yang sekarang ini sudah tua, bahkan sudah mati haid. Sangat mustahil bagiku sekarang untuk melahirkan anak. Nah, Sarah melakukan janji itu karena dia melihat pada pribadi dia. Dia melihat janji yang diberikan oleh Allah itu dengan kacamata sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan yang tanpa ia sadari membuat dia melihat Tuhan sebagai pribadi yang terbatas sama seperti dia. Sarah menggunakan keterbatasannya sebagai seorang manusia untuk menilai Tuhan. Dia lupa kalau Tuhan menciptakannya itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga di ayat 14 dengan tegas mengucapkan satu pertanyaan yang begitu luar biasa. Dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Melalui pertanyaan ini, Tuhan ingin menunjukkan kepada Sarah bahwa tidak ada satu hal pun yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dilakukan bagi dia jikalau itu berkenan. Setelah pertanyaan yang cukup tegas itu, Tuhan kembali menegaskan tentang janjinya bahwa tahun depan pada waktu yang sama Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan bagian ini Tuhan ingin menunjukkan pada Sarah bahwa Dialah Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melakukan apapun. Pernyataan yang diberikan oleh Tuhan ini membuat Sarah ketakutan dan dia menyangkali apa yang dikatakannya. Sungguh satu ironi bahwa Abraham dan Sarah yang sudah melihat dan merasakan hidup dalam kasih setia dan kuasa Tuhan melakukan akan janji yang Tuhan berikan. Ketika menurut keterbatasan mereka, janji itu mungkin tidak terjadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Tetaplah taat dan percaya akan janji firman Tuhan yang tidak ada mustahil baginya untuk dia lakukan jikalau itu berkenan. Tuhan memberikan janji, pasti akan dia lakukan dan tidak ada yang mustahil. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ajari kami memegang teguh akan kebenaran janji firman-Mu yang tidak ada mustahil bagimu untuk Engkau lakukan ya Tuhan. Tidak ada suatu perkara yang terlalu besar bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.